Sebelumnya, ada yang tahu tentang konten 10.000 di tangan istri yang tepat gak sih? Ya, bener banget. Konten ini menjadi salah satu fenomena yang ramai dibahas. Ada yang menganggapnya lucu, ada yang menilai itu cerminan realitas. Tapi nggak sedikit juga sih yang melihatnya sebagai bentuk ketidakadilan peran gender. Nah, pada kali ini kita akan membahas bagaimana budaya, norma sosial, dan juga media sekalipun membentuk cara kita melihat peran suami ataupun istri. Dan bagaimana sebuah konten sederhana seperti 10.000 di tangan istri yang tepat itu bisa membuka diskusi yang lebih besar. Dalam budaya kita, perempuan sejak kecil sering diarahkan ke wilayah domestik, seperti memasak, bersih-bersih, dan mengatur uang belanja. Konten 10.000 di tangan istri yang tepat memperlihatkan bagaimana nilai-nilai ini masih hidup. Perempuan digambarkan sebagai sosok yang harus kreatif, hemat, dan bisa menyulap uang kecil menjadi kebutuhan rumah tangga. Kemampuan ini seolah dianggap sifat alami perempuan, padahal itu hasil dari nilai budaya yang diwariskan turun-temurun. Norma sosial juga ikut memperkuat dalam hal ini, yang dimana perempuan secara tidak langsung dianggap memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga stabilitas keuangan keluarga berapapun jumlah uang yang telah diberikan. Ketika sebuah konten memuji istri yang bisa mengelola uang hanya Rp10.000, hal itu dapat menunjukkan adanya standar sosial yang menilai perempuan dari sejauh mana mereka mampu berkorban dan mengabdi. Selain itu, norma gender juga terlihat jelas, yang dimana pembagian peran tradisional masih menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah, sementara perempuan bertanggung jawab mengelola uang dan urusan rumah tangga. Dengan adanya konten ini justru menegaskan kembali pembagian tersebut tanpa membuka ruang bagi peran yang lebih fleksibel. Ketika video ini viral, masyarakat merespon dengan beragam cara. Dari sisi positif, video ini membuka ruang diskusi tentang transparansi keuangan dalam rumah tangga. Banyak pasangan mulai mempertanyakan bagaimana seharusnya uang dikelola secara adil dan bagaimana komunikasi finansial perlu dilakukan dua arah. Ada juga yang menilai pengelolaan uang oleh istri sebagai bentuk kemandirian perempuan. Hal ini membantu mematahkan pandangan lama bahwasanya keuangan hanyalah urusan suami. Namun, ada juga dampak negatifnya. Banyak komentar bernada sindiran terhadap perempuan. Ada yang menilai bahwa istri terlalu mengatur atau terlalu dominan. Viralitas video ini memunculkan berbagai interpretasi, bahkan misinformasi, hingga beberapa orang menilai bahwa rumah tangga dalam video tersebut sedang bermasalah. Nggak nyangka perkara 10.000 di tangan istri yang tepat juga ngaruh ke pasien saya loh. Gila ya, ternyata medsos luar biasa pengaruhnya. Tak enak sesak dari pagi, anak 2 tahun sekarang, sesaknya dari pagi, baru dibawa sekarang. Alasan ibunya karena nungguin bapaknya pulang. Udah tinggalin uang dok, saya tinggalin uang 200.000 katanya buat istri saya. Masa nggak cukup berobat? Jadi tetap sibuk ke nungguin bapaknya pulang dulu karena merasa tidak megang uang. Bapaknya langsung bilang, kamu memang istri yang tidak tepat. Wah. Terus maksudnya gimana Pak, istri yang tidak tepat? Iya, itu yang di medsos, itu yang di TikTok ada tuh katanya 10.000 bisa cukup semuanya. Masya Allah, aku bilang kayak gitu ya, ini nggak benar ya. Adapun media dan influencer sering menambah narasi provokatif demi popularitas konten mereka. Akhirnya, pesan awal bergeser dan viralitas berubah menjadi kontroversi. Konten yang awalnya sederhana menjadi pemicu perdebatan persoalan peran gender dan kekuasaan dalam keluarga. Itu bukan 10.000 di tangan istri yang tepat, di tangan istri yang malang dan istri yang ngelus dodo. Iku bisa njok bojone. Sambate gak duwe duit, tapi rokoknya kemebul. Dari sudut teori konstruksi sosial gender, konten ini memperlihatkan bahwa peran perempuan dalam rumah tangga bukanlah sifat bawaan, tetapi merupakan hasil konstruksi sosial yang terus dibentuk dari waktu ke waktu. Media, termasuk video viral seperti ini, tidak hanya menampilkan realitas, tetapi juga membingkai realitas.
Ketika istri dalam video digambarkan mampu mengubah 10.000 menjadi kebutuhan keluarga, media sedang memperkuat stereotip bahwa perempuan adalah pengurus domestik yang harus bisa berhemat dan juga beradaptasi. Menurut Judith Lorber, gender adalah sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, ketika perempuan digambarkan sebagai pengelola uang kecil, mereka sebenarnya sedang menjalankan peran gender yang sudah dibentuk oleh sistem patriarki. Permasalahannya yaitu ketika media terus-menerus menampilkan gambaran seperti ini, masyarakat semakin menganggapnya sebagai sesuatu yang normal dan wajar. Padahal relasi gender jauh lebih kompleks dan seharusnya dapat bersifat lebih fleksibel. Konten 10.000 di tangan istri yang tepat memang terlihat sederhana dan lucu. Tapi, di balik itu, ia membuat narasi budaya, sosial, dan gender yang sudah mengakar dalam masyarakat kita. Dengan memahami konstruksi sosial gender dan cara media bekerja, kita bisa melihat bahwa peran-peran dalam rumah tangga tidak selalu harus kaku. Pada akhirnya, diskusi ini bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk membuka kesadaran bahwa relasi keluarga dan pembagian peran seharusnya dibangun bersama, dengan rasa saling menghargai dan kesetaraan.